Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kesempatan ini kita akan pergunakan dengan baik. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Kami bisa berjumpa kembali Tuhan dalam kemurahan, dalam tubuh yang diberkati. Oleh kemurahan-Mu kami bisa bangun hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tapi sebelumnya biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami semua, dan membuat kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Firman Tuhan menjadi pelita dan menjadi terang bagi jalan dan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami akan dengarkan firman-Mu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali. Kita bersama-sama adalah umat-umat Tuhan yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus bahwa waktunya akan tiba. Saya dan saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam sorga kekal, sorga mulia. Dan untuk hal inilah kita perlu belajar bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan matang sehingga kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kekal bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan. Ayat yang akan kita baca adalah Matius pasal 1, pasal 25, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca firman Tuhan ini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Bapak Ibu Saudara, kenapa disebut di dalam firman Tuhan ada gadis yang bijaksana dan ada gadis yang bodoh? Perbandingannya sebenarnya simpel, sederhana. Yang bijaksana, dia membawa pelita dan membawa minyak. Minyak tambahan tentunya. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak tambahan di dalam buli-buli. Nah, gadis yang bodoh merupakan orang-orang yang juga termasuk di dalam tugas yang dipersiapkan, yaitu menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi kenapa mereka disebut bodoh? Karena mereka tidak bersiap diri. Mereka tidak bekerja dengan maksimal. Mereka tidak mempersiapkan apa yang seharusnya mereka persiapkan. Kalau kita berbicara tentang sebuah pekerjaan, maka kita harus memiliki perhitungan error, margin error dari sebuah pekerjaan itu. Sehingga kita akan mempersiapkan betul supaya ketika ada sebuah situasi yang tidak kita harapkan terjadi, kita tahu mempersiapkan diri sehingga kita bisa lebih sigap, lebih efisien di dalam mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga hasil yang akan kita capai dari sebuah pekerjaan kita, dari sebuah tugas yang kita diberikan kepada kita, itu akan lebih maksimal. Nah, gadis yang bodoh ini bukan berarti mereka tidak dipakai. Mereka justru adalah bagian dari 10 gadis ini yang memang sudah dipersiapkan lebih awal. Nah, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah tugas semua orang percaya. Bukan hanya segelintir orang, tetapi semua yang sudah terpanggil, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, wajib hukumnya, saudara-saudara, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, kalau keadaan dunia sekarang ini adalah keadaan dunia yang tidak menentu. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 bahwa dunia ini akan semakin sukar. Banyak orang akan semakin lepas dari kendali. Mereka tidak suka nasihat, mereka tidak mendengarkan nasihat yang baik. Mereka mencintai diri sendiri, itu di dalam firman Tuhan mengatakannya. Nah, saudara-saudara dan saya perlu mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Kita tahu bahwa panggilan Tuhan dalam diri kita itu besar, luar biasa. Anugerahnya buat kita itu sangat besar dan luar biasa. Jangan menjadi bodoh.
Orang yang bodoh ini dia tidak maksimal dalam mempersiapkan diri. Orang yang bodoh ini menganggap remeh kemurahan Tuhan. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempersiapkan diri dalam hal ibadah. Umpama kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara-saudara, mempersiapkan diri ini bukan hanya 1-2 hari, tetapi dalam perjalanan iman saudara dan saya. Kita harus betul-betul siap kapan saja. Di dalam pasal 25 ini ayat 13 dicatat di dalam firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Kita tidak tahu. Tetapi justru karena kita tahu kedatangan Yesus itu adalah sesuatu yang pasti, maka saya dan saudara harus mempersiapkan diri. Bekerjalah dengan maksimal, melayani dengan maksimal, persiapkan diri dengan baik. Sehingga saudara-saudara, kita tidak digolongkan sebagai anak-anak Tuhan yang bodoh, yang menganggap remeh kemurahan Tuhan, yang tidak menghargai anugerah Tuhan, tetapi justru kita bersiap diri. Dalam hal ini kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan dengan baik dan benar. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pengharapan kita hanya ada di dalam Dia. Jadi jangan sampai saudara dan saya menjadi orang-orang yang menganggap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita ini adalah kesempatan biasa. Ini tidak datang 2 kali. Hidup kita tidak akan terulang lagi di dalam dunia. Tetapi justru kita harus menjalani dengan tanggung jawab penuh untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang kali yang kedua ke dalam dunia ini, saudara dan saya didapati setia, didapati dengan sungguh-sungguh, didapati bekerja dengan maksimal. Kita tidak bekerja dengan sembrono, kita tidak melayani dengan sembrono. Kita hidup dengan bertanggung jawab. Pergunakan waktu yang ada ini, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, dalam bidang pekerjaan apapun engkau bekerja, pergunakan waktu ini. Jangan sampai kita menganggap kesempatan ini sebagai kesempatan yang biasa. Tapi justru maksimalkan apa yang bisa engkau kerjakan bagi Tuhan. Maksimalkan. Kalau di dalam Wahyu katakan nanti akan diukur, gereja itu akan diukur. Ya, tongkat pengukur itu akan diberikan. Kita jangan sampai masuk sebagai golongan Kristen yang hanya tinggal di pelataran saja. Kita tidak sungguh-sungguh menjadi Kristen itu, kita tidak sungguh-sungguh memberikan hati kita. Tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan memperhatikan itu. Bagaimana saudara hidup sekarang? Bagaimana engkau bertindak? Bagaimana engkau bekerja? Bagaimana engkau melayani? Jangan hanya sebagai tampilan luar saja. Tetapi justru, jadikanlah kesempatan ini, momen yang Tuhan berikan, waktu untuk kita hidup itu, kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita terpanggil, maka saudara dan saya memiliki kewajiban, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Supaya kedatangan Yesus yang kedua kali itu, waktu Dia kembali itu, saudara dan saya didapati setia, saudara didapati bekerja dengan maksimal. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bekerja dengan cuma-cuma. Dia akan berkati hidupmu, Dia buat hidupmu berhasil. Karena begitu Tuhan melihat ada orang-orang yang antusias berkarya, antusias mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya atas hidup kita. Dan Dia akan membuat kita terus naik, tidak pernah turun. Dia akan terus angkat hidup kita. Dan kita akan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui media ini, kiranya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bersama-sama kita berjuang. Kami hamba Tuhan, saudara sidang jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, bersama-sama kita maju untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kita semakin tangguh, kita semakin teguh, dan ketika kita mempersiapkan diri betul-betul maksimal di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, salam sejahtera, terima kasih buat kesempatan ini, kiranya firman ini terus akan meneguhkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengar firman-Mu, belajar
untuk kami bisa mempersiapkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini, kami akan pergunakan kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami lakukan, kami akan terus mempersiapkan diri kami supaya apa yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Umat-umat-Mu sekaliannya Tuhan, berkati hidup mereka. Tambah-tambahkan kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat dalam hidup umat-umat-Mu sekaliannya. Sehingga kami akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang ajaib dan luar biasa akan terjadi dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta